Hati-hati Mat, barusan merere nih Mat di warung. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Selamat sore Sore Bapak. Ya, kali ini kita akan kita menggunakan fasilitas web meetingnya, gitu ya. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan modul di geometri ya. Nah, ada yang disampaikan Bapak Ibu, saya mau share screen ini tidak bisa ini. Fasilitasnya tidak ada untuk share screen. Jadi tidak apa-apa ya. Bapak Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan ya di diskusi yang sudah saya postingkan. Itu kan ada beberapa ini tidak ada fasilitas tombol saya tidak ada ini. Biasanya ada tombol add untuk bisa share screen. Saya cari tidak ada tombol share screen-nya. Nah, atau gini Bapak Ibu ya, saya mengajukan, saya akan mengirim gambar di grup ya. Nanti Bapak Ibu silakan melihat dulu. Jadi saya barusan mengirim gambar di grup PBG Daljab ya.
Mohon Bapak Ibu membuka di grup WA. Ini yang barusan terkirim. Sudah dibuka Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, ini banyak sekali kesalahan yang terjadi. Sudah Pak. Sampun Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di situ ada beberapa objek geometri ya. Ada bangun datar, ada A, B, C sampai G ya. Ini banyak sekali kesalahan yang terjadi terkait dengan hal ini. Saya ingin menanyakan dulu, Bapak Ibu, di antara gambar-gambar berikut dari A sampai G ya, itu mana yang merupakan persegi panjang? Persegi panjang Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Pak siapa ini? Pak Pak Yoga. Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Mohon yang lainnya tidak menanggapi dulu ya. Setelah Pak Yoga nanti silakan Bapak Ibu yang lain. Monggo Pak Yoga. Menurut sifat-sifat ya yang persegi panjang itu A, B, C, dan D Pak. A, B, C, dan D. D. Itu merupakan persegi panjang. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Oke, saya ingin menanyakan lebih lanjut. Di antara gambar-gambar tersebut dari A sampai G, mana yang merupakan belah ketupat? Silakan Bapak Ibu menanggapi. Izin Pak, menanggapi Pak. Ya, silakan Pak. Belah ketupat menurut saya B, D, B, D, D, E, F. E, F. Itu merupakan belah ketupat. Ya. Kemudian mana di antara bangun-bangun dari A sampai G yang merupakan jajar genjang? Gimana kali Pak? Ngajak ini ya. Ngajak yang penting. Mohon menyebutkan nama Mbak. Nama saya Rizal Pak. Oke, baik Kak Rizal, silakan. Coba Menurut saya yang merupakan apa tadi? Jajar genjang. Jajar genjang. A, B, C, D, E, F, G. Berarti semuanya Pak ya? G. Itu merupakan jajar genjang. Baik. Ada yang lain silakan. Sama Pak, jawaban saya Pak. Semuanya Pak. Jawabannya sama ya. Nah ini betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari gambar yang telah saya postingkan di WA tadi bahwa banyak sekali terjadi kesalahan. Kalau misalkan ditanya mana yang merupakan persegi, oh gampang sekali. Banyak guru yang menyatakan yang merupakan persegi itu adalah B, kemudian D. Mana yang merupakan persegi panjang? Nah, banyak di antara Bapak Ibu yang pernah saya lakukan tes ya, itu menyebutkan persegi panjang itu merupakan A dan D. Jadi B dan D itu tidak dianggap sebagai persegi panjang, dan ini merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal sekali ya. Jadi persegi itu merupakan persegi panjang juga, gitu ya. Kemudian juga banyak yang masih salah di antara beberapa Bapak Ibu guru yang pernah saya tes itu, yang merupakan jajar genjang. Jadi yang merupakan jajar genjang itu kebanyakan itu menjawab bahwa E, F, dan G itu merupakan jajar genjang. Padahal kalau kita lihat definisi dari jajar genjang itu menyatakan bahwa segi empat yang sisi berhadapannya itu sejajar. Nah, itu merupakan jajar genjang. Sehingga dengan definisi tersebut, maka dari gambar A sampai G, maka yang merupakan jajar genjang itu adalah keseluruhan. Banyak di antara teman-teman guru kita, terutama untuk guru-guru yang SMP, bahkan ada yang SMA, itu masih bingung terkait hal tersebut. Kemudian, terkait dengan persegi. Apakah persegi itu merupakan persegi panjang?
Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah persegi itu merupakan persegi panjang? Izin menanggapi Pak. Oke, silakan Mbak. Suyase. Perkenalkan nama saya Suyase. Ya. Persegi itu adalah persegi panjang. Nah, persegi merupakan persegi panjang. Apakah persegi itu juga merupakan jajar genjang? Persegi juga merupakan jajar genjang. Dan apakah persegi itu merupakan belah ketupat? Persegi juga merupakan belah ketupat. Tapi apakah belah ketupat itu termasuk persegi? Belah ketupat belum tentu persegi, Pak. Nah, baik. Berarti penguasaan Bapak Ibu terhadap materi yang di geometri dasar itu sudah bagus ya. Jadi kalau kita lihat definisi kalau di sekolah itu ya, mereka mengenalkan definisi pertama kali terhadap persegi dulu, kemudian baru dikembangkan konsep yang lain. Jadi kalau kita mau menarik untuk mengenalkan bangun datar itu khususnya yang segi 4, maka itu dibutuhkan yang perlu diperkenalkan pertama kali itu adalah jajar genjang, karena turunan dari jajar genjang itu bisa merupakan persegi, bisa merupakan persegi panjang, dan juga bisa merupakan belah ketupat. Nah, kemudian saya ingin tanya lagi, Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu mendefinisikan apa sih segitiga itu? Monggo silakan. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan jawaban. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat terkait definisi dari segitiga? Mohon izin Pak menanggapi. Ya, atas nama Bapak siapa? Yoga Wicaksana. Oke, Pak Yoga silakan. Segitiga adalah bangun datar yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus yang saling berpotongan dan 3 titik sudut yang tidak segaris, di mana jumlah ketiga sudutnya sama dengan 180 derajat. Oke, jadi kalau menurut Pak Yoga, segitiga itu merupakan bangun datar yang terdiri dari 3 sisi, mempunyai 3 titik sudut, kemudian jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ada yang lain, Bapak Ibu, silakan. Izin menanggapi Pak. Ya. Pak siapa Pak Komang dulu ya, Pak Komang Ketayana, silakan Pak. Pak, menurut pemahaman yang saya baca di modul bahwa segitiga merupakan gabungan dari 3 ruas garis, di mana ruas garis yang di titik-titiknya tersebut tidak kolinear atau tidak segaris yang membentuk bidang. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke. Kemudian tadi ada Ibu siapa tadi? Ya, Ibu silakan. Dari Eka Putri. Ya. Ya, menurut saya segitiga itu adalah bangun datar yang terjadi dari 3 ruas garis yang dua-dua bertemu ujungnya. Dua-dua bertemu ujungnya. Ya, jadi tiap ruas garis yang yang bertemu itu disebut sisi nantinya. Oke, baik, kita stop dulu Bapak Ibu ya. Ada 3 definisi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Pak Yoga. Dari Pak Yoga tadi menyampaikan bahwa definisi segitiga itu merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi. Kemudian dia mempunyai 3 titik sudut. Kemudian jumlah sudutnya adalah 180 derajat, jumlah semua sudutnya. Menurut Bapak Ibu, apakah definisi itu benar atau salah? Definisi yang disampaikan tadi Pak Yoga. Tidak ada respon? Silakan Bapak Ibu berkomentar, benar atau salah saja dulu. Mohon izin menanggapi Bapak, menurut Ya, saya, Ibu Eka. Menurut saya segitiga itu benar merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 3 ruas garis yang mempunyai 3 titik sudut dan jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Oke, baik. Ibu Bapak,
definisi tadi yang disampaikan oleh Pak Yoga itu di dalam matematik itu kurang tepat. Jadi ketika Bapak Ibu mendefinisikan suatu objek di dalam geometri itu mempunyai prinsip jelas, tegas, dan tepat (JTT). Jadi kalau kita perhatikan yang disampaikan sama Pak Yoga tadi itu di dalam mendefinisikan segitiga itu kalau saya boleh sampaikan itu tidak tepat untuk menggambarkan suatu segitiga. Dan di dalam definisi dari yang Pak Yoga sampaikan itu juga masih tercampur sifat terkait dengan segitiga. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara definisi dengan sifat. Jadi kalau sifat itu yang tadi disampaikan sama Pak Yoga tadi ya, itu memuat sifat. Sifatnya apa? Dia terdiri dari 3 titik sudut. Kemudian jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Itu merupakan sifat dari segitiga. Kalau kita membuat definisi persisnya, apa yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi itu tidak tepat untuk mewakili segitiga. Kalau kita mendefinisikan segitiga itu sebagai suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi, itu juga kurang tepat. Kalau kita tadi berdasarkan dari definisinya Pak Yoga, kemudian kita membuang sifat-sifatnya, yaitu titik sudutnya ada 3, kemudian jumlah sudutnya itu adalah 180 karena itu merupakan sifat, maka definisi Pak Yoga itu menjadi segitiga itu merupakan bangun datar atau bisa kita sebut sebagai poligon yang memiliki 3 sisi. Nah, definisi ini itu juga keliru. Karena apa? Kalau kita menyebutkan bahwa segitiga itu merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi, maka segi 4, segi 5, segi 6, dan segi N itu juga merupakan segitiga. Ya, kalau kita definisi yang disebutkan itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi, maka itu tidak merepresentasikan suatu segitiga. Karena apa? Karena segi 4, segi 5, dan segi 6 maupun segi N itu juga masuk ke dalam definisi tersebut. Ilustrasinya bagaimana? Misalkan saya mempunyai uang 10.000, jumlah uang saya adalah 10.000. Kemudian jumlah 10.000 itu terbagi ke dalam beberapa pecahan, 1 5.000-an, kemudian 1 2.000-an, dan 3 1.000-an. Ketika saya mempunyai uang 10.000 dengan pecahan 1 5.000-an, kemudian 1 2.000-an, dan 3 1.000-an, itu apakah bisa dikatakan bahwa saya mempunyai uang 5.000? Monggo, silakan berkomentar. Bisa, Bapak. Bisa. Oke. Apakah bisa dikatakan bahwa saya mempunyai uang 3.000? Bisa. Nah, dengan analogi yang seperti itu, jadi ketika tadi mendefinisikan segitiga itu sebagai suatu poligon atau bangun datar ya, yang memiliki 3 sisi, maka itu kurang pas. Karena apa? Segi 4 itu juga memiliki 3 sisi. Kalau segi 4 itu memiliki 4 sisi kan artinya dia juga memiliki 3 sisi. Sama seperti analogi ketika saya mempunyai uang 10.000 tadi, bisa dikatakan bahwa saya mempunyai uang 5.000. Saya bisa dikatakan juga bahwa saya mempunyai uang 3.000. Lantas bagaimana Bapak Ibu agar definisi yang diberikan itu menjadi benar? Mohon izin, Pak. Ya, silakan Pak Rizal. Oke. Saya mau menanggapi tentang definisi segitiga biar tepat. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tepat 3 sisi, mungkin, Pak. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu di dalam matematika itu kata itu sangat urgent sekali. Kalau kita menghilangkan kata tepat, maka itu nanti tidak menjadikan dia definisi yang baik. Jadi ciri definisi yang baik itu adalah dia menggambarkan jenisnya apa, jadi dia kelompok apa, segitiga. Oh, segitiga itu merupakan kelompok dari atau famili dari poligon. Poligon yang bagaimana? Poligon yang memiliki tepat 3 sisi. Nah, kalau kita perhatikan ketika diberikan definisi yang tersebut, itu kan merupakan definisi yang sederhana, tapi mencakup memang secara keseluruhan.
Jadi kalau kita mempunyai bangun datar atau poligon yang memiliki tepat 3 sisi, di sini ada kata tepatnya ya, maka kita bisa mengklaim itu merupakan segitiga. Nah, kalau misalkan dari definisi tersebut akhirnya berdampak pada dia memiliki tepat 3 sisi, dia memiliki tepat 3 titik sudut, dia memiliki jumlah sudut interiornya, jadi jumlah sudut dalam segitiganya itu adalah 180 derajat. Nah, dampak dari definisi tersebut itulah yang disebut sebagai sifat atau itu yang disebut sebagai teorema. Yang namanya sifat atau teorema itu merupakan suatu pernyataan bisa dibuktikan. Jadi ketika Bapak Ibu mengajarkan definisi kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswi kita, maka ini harus tepat dan jelas. Ya, jadi di dalam geometri pemberian definisi itu harus tepat dan jelas. Nah, Bapak Ibu sudah membaca modul di KB1 itu ya, itu terkait dengan lebih besar lagi ya, persegi panjang. Apa sih persegi panjang itu? Persegi panjang, kalau kita berangkatnya itu dari jajar genjang, maka jajar genjang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Itu merupakan definisi dari jajar genjang. Jadi kalau kita lihat genusnya apa, familinya apa, oh jajar apa persegi panjang itu merupakan jajar genjang. Oke, itu adalah genusnya. Jajar genjang yang bagaimana? Yang salah satu sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Nah, kenapa kita tidak boleh mengatakan bahwa keempat sudutnya itu 90 derajat? Yaitu boleh-boleh saja, tetapi kalau ciri definisi yang bagus itu maknanya tegas, kemudian tidak terlalu berlebihan. Ketika kita menyebutkan bahwa cukup salah satu sudutnya itu 90, maka itu akan berdampak kepada sudut-sudut yang lain di dalam persegi panjang itu juga 90. Karena apa? Karena kita menarik definisi dari persegi panjang itu dari jajar genjang. Nah, di dalam jajar genjang itu ada sifat bahwa sudut yang berhadapan itu sudut yang sehadap ya, itu di jajar genjang. Sudut yang sehadap itu kongruen. Nah, kalau sudut yang sehadap itu kongruen, maka dampaknya keempat sudutnya itu menjadi 90 derajat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa persegi panjang itu keempat sudutnya itu siku-siku, itu sebenarnya juga benar, tetapi bukan merupakan ciri definisi yang baik. Karena apa? Karena kalau misalkan saya pinjam istilah anak zaman sekarang ya, definisi itu terlalu lebay. Karena apa? Cukup mengatakan bahwa salah satu sudutnya itu 90 derajat, maka akan berdampak kepada sudut yang lain itu juga 90 derajat. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajarkan geometri, itu perlu ditekankan bahwa anak itu memahami definisi yang baik, ya, memahami definisi yang baik dengan benar. Jadi kalau anak-anak itu paham definisi, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam matematika. Ya, jadi kebanyakan Bapak Ibu guru ketika mengajarkan definisi itu ya langsung saja menggabung, mencampurkan antara definisi dengan sifat. Ini yang sering kali terjadi, bahkan di dalam buku-buku pun juga seperti itu. Jadi menggabungkan antara definisi dengan sifat-sifatnya. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan definisi di dalam geometri. Silakan. Tidak ada yang ingin disampaikan? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kebanyakan mengajar di SMA atau SMP Bapak Ibu? SMP dan SMA, Pak. SMP dan SMA, Pak. Berarti tersebar merata ya? Oke, saya ingin tanya, Bapak Ibu, menurut beberapa penelitian, untuk mempelajari geometri itu merupakan sesuatu yang abstrak. Dan ini berhubungan dengan kemampuan spasial, jadi kemampuan keruangan siswa. Dan menurut beberapa penelitian bahwa kemampuan keruangan atau kemampuan spasial antara pria dan wanita itu
berbeda. Jadi lebih bagus untuk pria ya kemampuan spasialnya. Jadi kemampuan spasial pria itu lebih bagus dibandingkan dengan wanita. Artinya ketika membayangkan objek 3 dimensi, objek 2 dimensi, itu pria lebih bagus dibandingkan dengan wanita. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan geometri, kemudian di mana objek geometri itu kan abstrak ya, objek geometri itu abstrak, kemudian membutuhkan kemampuan keruangan, dan siswa mengalami kesulitan, apa yang Ibu Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Silakan. Izin menjawab Bapak. Ya, silakan Bapak Ika Dekarma. Ya, terima kasih. Jadi langkah yang pertama sekali yang saya lakukan adalah menyajikan materi itu dalam kehidupan real, artinya memberikan contoh-contoh sesuai dengan di sekitar kita. Dalam artian ketika kita mengajar geometri datar, kita memberikan contoh seperti yang ada di depan, misalkan persegi panjang, misalkan papan tulis dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, saya ingin lanjutkan Pak Kadekarma ya. Kalau misalkan Bapak diminta untuk memberikan contoh dari lingkaran, contoh benda konkret apa yang Bapak sampaikan kepada siswa? Jadi kalau terkait dengan lingkaran, kan misalkan ada, kalau di depan kita ada jam, kita berikan contoh jam. Oke. Atau di dalam kehidupan sehari-hari tentunya murid itu, siswa itu kan bergelut dengan sepeda motor. Jadi saya berikan contoh terkait dengan ban. Terima kasih, Pak. Atau nanti saya bawa kuncinya Pak Bapak. Kuncinya Pak Mario. Oke, 5 menitan. Nah, saya ingin menanggapi Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan contoh, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, ketika siswa diberi contoh terkait dengan lingkaran, maka Pak Kadek tadi memberikan contoh itu berupa jam. Dan ini merupakan contoh yang, mohon maaf, yang salah Bapak Ibu. Ketika siswa diberikan contoh jam, maka itu bukan merupakan lingkaran. Karena apa? Daerah yang di dalam lingkaran itu dianggap sebagai contoh lingkaran. Jadi kalau kita melihat memberikan contoh jam atau uang koin, itu hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita memberikan contoh jam, uang koin, itu merupakan contoh daerah yang berbentuk lingkaran. Jadi beda dengan lingkaran. Jadi ketika kita memberikan contoh, itu berikanlah contoh yang baik. Kalau kita diminta untuk memberikan contoh lingkaran, Bapak Ibu, itu bisa memberikan contoh seperti ring, cincin. Jadi hati-hati Bapak Ibu memberikan contoh. Jadi kalau tadi Pak Kadek memberikan contoh lingkaran itu adalah jam, itu salah dan keliru. Karena apa? Jam itu bukan merupakan lingkaran. Kalau kita lihat definisi dari lingkaran, itu merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini titik-titik yang dimaksud itu adalah ya titik-titik yang di luarnya itu. Jadi di dalam kayak ring itu, ya kayak cincin itu ya, itu bisa diberikan sebagai contoh lingkaran. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ketika memberikan contoh. Dan betul sekali Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan geometri, maka kita perlu menghadirkan media. Media yang dipilih bisa yang bisa dilihat sehari-hari dan juga bisa menggunakan komputer. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mengajarkan di tingkat tinggi, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti GeoGebra, kemudian Gramatika, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain ya seperti Maple, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Dan siswa itu bisa mengeksplorasi lebih jauh ketika dihadirkan media. Jadi seperti itu Bapak ya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan contoh, aku mohon hati-hati karena kadang-kadang contoh yang kita berikan itu tidak sesuai dengan definisi. Jadi seperti contoh tadi itu keliru ya kalau misalkan memberikan contoh lingkaran itu adalah jam,
Itu keliru. Ya. Baik, Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Mohon maaf Bapak. Ya, silakan Pak Ardita. Terkait apa yang Bapak sampaikan barusan, saya jadi ingin bertanya Bapak terkait masalah contoh lingkaran yang tadi Bapak sampaikan kalau pakai jam itu dirasa kurang tepat atau keliru. Kira-kira kekeliruannya di mana Bapak? Mohon ini. Baik, terima kasih. Begini Pak, kalau kita memberikan contoh jam, jadi di dalam bayangan siswa, maka lingkaran itu ya dia berupa jam itu, kemudian di daerah di dalamnya itu juga merupakan bagian dari lingkaran. Nah, inilah yang keliru. Karena kalau menurut definisi itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kalau misalkan di dalam ini lingkaran ini jam ya, di dalamnya itu kita ambil bagian, kemudian kita hubungkan ke titik pusatnya, itu maka bisa jadi itu jaraknya tidak sama. Dan itulah yang contoh yang keliru ketika kita memberikan contoh lingkaran. Karena lingkaran itu merupakan himpunan titik-titik. Kecuali guru menjelaskan bahwa jam itu di bagian luarnya yang mengelilingi itu, nah di dalamnya itu diabaikan, baru itu tepat. Kalau misalkan kita mengabaikan bagian di dalam lingkarannya itu. Jadi bagian yang di dalam lingkarannya itu yang bermasalah. Kalau cincin itu kalau kita lihat dari depan, jadi ini cincin, maka daerah yang ini merupakan lingkaran. Jadi yang di dalamnya itu kan berlubang. Kalau tadi jam atau koin, di daerah yang di dalamnya itu dia ada. Sehingga inilah yang sangat bahaya sekali ketika memberikan contoh lingkaran itu diberikan contoh jam. Karena apa? Ya siswa akan menangkap berarti yang di dalamnya itu juga ikut. Nah, kalau misalkan Bapak memberikan contoh lingkaran, itu Bapak harus memberikan penjelasan tambahan bahwa yang dimaksud lingkaran daerah yang di sekitarnya. Kalau yang di dalamnya itu adalah daerah di dalam lingkaran. Jadi kita harus bisa membedakan antara lingkaran dan daerah di dalam lingkaran. Seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya lebih paham lagi terkait masalah kenapa dikatakan keliru bahwa jam digunakan sebagai contoh lingkaran. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Ibu Febrina. Ini Pak, kalau saya biasanya menjelaskan anak-anak yang saya berikan lingkaran itu adalah permukaan. Volumenya bisa dibesarkan Bu, mohon maaf. Kalau saya menyampaikan, biasanya saya sampaikan permukaan jamnya yang berbentuk lingkaran. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Kalau permukaan jamnya yang namanya surface atau permukaan itu berarti daerah yang di dalam lingkarannya itu masuk, Bu. Kalau Ibu menjelaskan permukaan, ya. Jadi yang namanya permukaan ya berarti ini lingkaran jamnya ya. Berarti yang permukaan itu adalah daerah yang ini. Jadi lingkaran ini. Nah, daerah yang di dalamnya itu juga tidak benar. Karena apa? Kalau kita kaitkan dengan definisi yang namanya surface ya, yang namanya permukaan itu dibatasi oleh bisa saja suatu lengkungan, kurva, bisa saja dibatasi oleh oleh suatu segmen atau ruas garis gitu ya. Jadi kalau misalkan permukaan itu kurang tepat Bu, karena apa? Itu permukaan itu memuat daerah di dalam batasnya itu, di dalam keliling lingkaran itu. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih Bapak. Nah baik Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Ini saya sudah di WA untuk bergabung rapat ini. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Ibu Kusnul ya. Oke. Mohon maaf karena dari tadi saya tidak bisa ikut dari awal, terganggu dengan sinyal. Ya. Yang saya ingin sampaikan, mohon bisa diberikan persepsi kami tentang materi yang disampaikan di forum diskusi yang tadi, Bapak.
Oke, baik Bapak Ibu. Diskusi yang barusan kita lakukan itu saya mengambil 2 tema, yaitu tentang definisi dan pemberian contoh di dalam geometri, serta bagaimana kita mengajarkan geometri. Jadi definisi di dalam geometri itu harus jelas, tepat, dan tegas. Artinya definisi itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh lebay, istilah anak-anak sekarang, kemudian tidak boleh mencampurkan antara sifat. Itu adalah definisi yang baik. Kemudian hati-hati ketika Bapak Ibu memberikan contoh terhadap suatu definisi di dalam geometri. Ya, itu kenapa? Kalau kita salah memberikan contoh, nanti persepsi anak ya yang ditanamkan ke anak, oh berarti itu merupakan definisi tertentu. Padahal itu tidak. Sebagai contoh tadi seperti yang lingkaran, kalau Bapak Ibu memberikan contoh jam dinding, uang koin, atau yang lainnya. Kemudian di dalam membelajarkan geometri, kalau kita lihat ya bahwa geometri itu terkait dengan kemampuan spasial siswa, maka untuk menjembatani itu Ibu Bapak perlu menggunakan media. Media yang digunakan bisa merupakan benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa, bisa juga menggunakan media yang memanfaatkan teknologi seperti komputer. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan terkait dengan matematik ya. Salah satunya untuk mengajarkan geometri dan aljabar, Bapak Ibu bisa menggunakan GeoGebra, menggunakan Gramatika, menggunakan Maple, dan banyak lagi software yang bisa Bapak Ibu gunakan. Seperti itu Ibu. Oke Bapak, terima kasih. Oke, kemudian untuk yang forum diskusi tadi Pak, bisa diluruskan jawaban yang paling tepat yang tentang jajar genjang. Oh ya, nah yang termasuk jajar genjang Bapak Ibu itu keseluruhan gambar itu merupakan jajar genjang. Kenapa? Nah kita kembalikan aja ke definisi. Definisi dari jajar genjang itu merupakan segi 4 ya. Jadi familinya adalah segi 4 genusnya. Kemudian sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi yang gambar A itu merupakan persegi panjang, itu juga merupakan jajar genjang. Karena apa? Karena sisi yang berhadapannya itu sejajar. Apakah kita tidak boleh menyebutkan bahwa sisi yang berhadapannya sama panjang? Nah, sisi yang berhadapan sama panjang itu merupakan sifat. Karena apa? Kalau kita mempunyai sisi yang berhadapan itu sejajar, maka nanti bisa dibuktikan bahwa sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi cukup menunjukkan definisi dari jajar genjang itu adalah segi 4 yang sisi berhadapan itu sejajar. Itu adalah definisi jajar genjang. Dari definisi tersebut, maka gambar A, B, C sampai semuanya itu merupakan jajar genjang. Kemudian yang merupakan persegi panjang itu adalah kalau di gambar tadi ya mohon maaf saya tidak bisa share screen. Itu adalah gambar A, B, C, D. Itu merupakan persegi panjang. Jadi persegi itu merupakan bagian dari persegi panjang. Kemudian belah ketupat yang merupakan belah ketupat itu persegi juga merupakan belah ketupat. Karena apa? Belah ketupat itu didefinisikan sebagai jajar genjang yang adjacent set-nya, jadi sisi yang berdekatan itu kongruen. Kalau sisi yang berdekatan kongruen, maka di dalam persegi panjang itu merupakan jajar genjang. Ya, sisi yang berdekatannya apakah kongruen, memiliki ukuran yang sama? Ya, berarti dengan definisi dari belah ketupat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa persegi itu merupakan belah ketupat. Jadi persegi itu bisa merupakan belah ketupat, bisa merupakan jajar genjang, dan persegi itu juga merupakan persegi panjang. Jadi seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, saya ingin menanyakan satu hal lagi, boleh Bapak Ibu untuk menutup kegiatan ini? Saya ingin mengajukan pertanyaan ini Bapak Ibu. Benar atau salah statement berikut ini? Jika kedua garis tersebut tegak lurus, maka perkalian kedua gradiennya itu adalah negatif 1. Jika kedua garis itu tegak lurus, maka perkalian kedua gradien garis tersebut adalah negatif 1. Benar atau salah?
Benar, Pak. Benar, Bapak. Benar? Benar. Benar, Bapak. Baik. Bapak Ibu, pernyataan yang saya sebutkan tadi itu merupakan pernyataan yang salah, Bapak Ibu. Jika gitu, Pak ya. Kalau misalkan sekarang gini, apakah setiap garis yang tegak lurus, dua garis yang tegak lurus, itu pasti gradiennya negatif 1, perkalian kedua gradiennya negatif 1? Enggak, karena apa? Kita bisa memberikan contoh penyangkal. Kalau misalkan garisnya itu sejajar dengan sumbu, jadi sejajar dengan sumbu X ya, maka garis yang satu itu sejajar dengan sumbu Y. Nah pertanyaannya, untuk garis yang sejajar sumbu Y, berapakah gradiennya? Dia tidak memiliki gradien, sehingga tegak lurus sejajar dengan sumbu Y itu tidak mempunyai gradien, sehingga dia perkalian kedua gradiennya tidak sama dengan negatif 1. Ya, jadi Bapak Ibu harus hati-hati, kecuali kalau dibalik, jika perkalian kedua gradiennya itu negatif 1, maka kedua garis itu pasti tegak lurus. Tetapi jika kedua garis tersebut tegak lurus, maka perkalian gradiennya itu belum tentu negatif 1. Kata belum tentu berarti ada contoh yang menyangkal bahwa ada loh yang perkalian kedua gradiennya tidak sama dengan negatif 1. Ya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita akhiri. Kalau misalkan ingin berdiskusi lagi, kita bisa melakukan web lagi terkait dengan beberapa kesalahan konsep yang ada di SMP maupun yang ada di SMA. Karena saya harus menghadiri rapat Bapak Ibu, berarti bisa kita akhiri. Saya mohon maaf. Kalau misalkan Bapak Ibu berkenan, berarti bisa kita sambung di dalam chat WA atau kita mengadakan web meeting lagi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Bapak. Terima kasih. Selamat sore, Bapak.